bakal jadi total disaster banget untuk EVOS. Well, EVOS bakal nge-defense kayaknya. Bakal mencoba untuk bertahan. Tapi Ayas, well, di sandwich. Sandwich ya? Ya, sandwich. Gue suka banget tuh sandwich tuh. Iya. Yang rasa apa? Ikan, pisang? Rasa nggak jadi. Dan sementara itu kita lihat ada Rave yang udah bergerak lagi ke arah bot lane. LJ di sini sebagai tukang rusuh. Gila, dia perusuh banget nih. Ciluk bang. Oke, ada Donkey yang bakal tertangkap. Masih ada Freezer, masih ada Char. Tampaknya Charnya salah arah. Dan dia berhasil dibunuh oleh seorang Rave. Masih ada Hurricane Dance. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. EVOS ini ketinggalan jauh banget. G mencoba mendapatkan satu pemain di sana, tapi kita berhasil ngancurin tower. Masih ada Aero Barrage dan berhasil mendapatkan satu turret di mid lane. Aura bahkan gak bisa masuk sama sekali. Ada Akai dan juga ada Jawhead yang benar-benar menghalangi pergerakan daripada Aura, sehingga Aura gak bakal bisa in begitu aja dengan mudahnya. Ya, dan kita di sini LJ ya. Yap. Bener-bener Jawheadnya tuh jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Dia tuh carry the game. Carry the game. Seorang fighter, tanker, semi-tanker, carry the game. Enggak sih, sebenarnya yang carry ininya CG. Ya memang dia CG. Ya memang dia sebenarnya mid laner, as the carry juga sebagai poin utama dari tim NXL, sebagai kapten juga dari LJ bakal di-engage, tapi kita masih cukup tinggi, bakal dibuang keluar. Masih ada Freezer atau Oke, Donkey. Bos di kesalahan, Watt mencoba untuk guiding. Ayos di sini bakal mati tampaknya. Satu hit lagi, gak berhasil dikejar. Dan kita lihat mereka langsung masuk ke arah turret tier 2 di mid lane. Atau mereka langsung Lord. Ini bakal jadi Lord, tapi masih ada Aura, harus berhati-hati. Aura sneaky. Chest no limit juga sebenarnya sudah sadar akan kode dari Aura. Mencoba untuk langsung Lord. 3 Phantom Shadow. Masih berhasil dicek dan triple flip lagi. Aura hilang dari peradaban saudara-saudara. Gagal dicuri. Berikutnya Dier bakal mati. Ios berhasil dibunuh. Belum. Langsung masuk ke arah mid lane. Menjemput minion. NXL berhasil dapetin Lord dan juga langsung advance ke arah mid lane. Ini benar-benar mind blowing banget NXL. Mind blowing. Main itu pikiran, blowing itu ditiup. EVOS itu people team ya. Dan gila underdog banget ya NXL, gila. Keren banget. Gue sih salut banget sama cara main mereka yang kayak gini. Gila NXL. Benar-benar mendominasi pertandingan. Setelah mengalahkan RRQ, apakah mereka akan mendapatkan EVOS juga? Ini benar-benar kita balik lagi ulas sedikit balik ke zaman MSC, di mana IDNS bahkan pernah turun ke lawan bracket dan menang di Grand Final. Apakah NXL juga akan melakukan hal yang sama seperti pemenang IDNS MSC 2017? Ya, gue gak tau gimana, tapi kita lihat sini turret tier 2 di bot lane berhasil dihancurkan sementara parlementer NXL masuk ke arah turret tier 3 dan masih ada Barry juga tampaknya di sana digunakan oleh seorang Donkey mencoba untuk memberikan tanky, tapi masih ada Lord juga. Lord yang bakal dikontes. Kemudian para main dari NXL langsung masuk ke arah turret yang 3. Masih ada Budikan, tampaknya Donkey yang bakal diambil. Kaki berhasil dapat seorang Watt dan kita sini Lord yang berhasil tumbang, tapi turret hampir hancur. Masih ada triple. Tampaknya harus mati. Masuk ke arah turret terakhir. Apakah bakal dihancurkan? Dan berhasil dihancurkan. Oh my god, the dream is real. NXL win di MPL Season 1. Berhasil menundukkan EVOS 3-2. Oh my god. NXL the winner. Juara MPL. MPL Season 1 dimenangkan oleh tim NXL. Oh my god. Dan mereka benar-benar memberikan kejutan yang sangat amazing banget di MPL Indonesia Season 1. Udah ada lo, apakah bakal oleh
Lemon terkena dari damage kali ini langsung ditarik Kiosnya tanpa ada nyampur. Langsung 5 detik dikeluarkan Wajah coba untuk mundur. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa kali ini top lane. Yes, mereka tidak mau memakai juga dari RRQ. Evos juga sangat bagus sekali. Mereka tidak terpancing dengan permainan RRQ. Sekarang RRQ O2 mulai berpencar lagi posisinya. Oh no. Oke. Ilba sepertinya akan sedikit ada pertemuan di sana tapi tidak terjadi apa-apa. Ayam Jago sudah level 10. Well, ngomong-ngomong masalah Ayam Jago kita juga masih belum mengetahui itemnya tapi saya yakin ada Calamity Reaper di sana. Harusnya sih, karena damage basic hitnya juga lumayan besar. Yes. Tambah dengan sekarang Yos masih mencoba untuk bersikeras mendapatkan item-item. Oh, benar. Calamity Reaper. Harusnya sih itu ya. Gitu. True damage-nya itu udah kerasa banget ya. Yes, benar banget dan ngomong semuanya nggak ada nih, nggak di absen pak. Gak mau dicuri. absen. Gak mau dicuri kali ini. Dan ternyata Yos baru saja mengamankan Athena Shield. Yes. Dia tidak ingin lagi-lagi di take down oleh Ayam Jago. Dan top turret didapatkan oleh Tuturu lagi. Dan mungkin ini saatnya memainkan Baby Lord. Baiting Lord ya, strategi yang sama seperti tadi. Tapi lihat Tuturu sekarang mulai lagi-lagi mencoba untuk melakukan push di arah mid lane. Marsha, diam, masih dia belum lihat. lawan. Oh, insting juga sama ternyata. Di sebelahnya. Iya, memang suka sebelahan mereka dulu. Oke. Itu dulu ya. Lagi. Tuturu kali ini. Apakah dia bakal Tapi ini sendiri? cepet banget loh. Ini cepat. Ini cepet banget loh. Ini bisa Dan diambil. langsung saja Lemon mencoba untuk membantu seorang Tuturu. Ini bisa Ayam Jago dapat. juga sama. Ini bisa dapat. Dan kini Ios mulai masuk ke dalam Efek darah. ternyata. Tapi bohong. Aduh. Dan ternyata dilanjutin. Ini gak bohongan. Slotnya diamankan kali ini oleh seorang Ayam Jago. Langsung ditarik. Marsha mencoba untuk memberikan jas. Wacan. Sekolah di sana tapi harus di-take down. Lia masih bisa survive. Lemon berada di depan. Mencoba untuk bertahan. Masih di-strike terusan. Dan langsung orang terjaga. Dari Ayam Jago. Double kill dari Ayam Jago. Mungkin akan mendapatkan triple kill tapi gagal kali ini Ayam Jago memilih untuk mundur. Lemon menggocek sedikit demi sedikit. Dan apakah dia bakal tidak bisa. Tapi lihat itu adalah big untuk Ayam Jago men-take down Just No Limit. Dalam base-nya. Oke, base-nya sudah mulai sedikit-sedikit Oh, dijaga. no. Coba yang mereka bakal keluar kali ini. Dia masih menumbangkan satu. Tapi lihat damage-nya dari Ayam Jago. Sangat bebas dari Totoro. Mencoba untuk masuk ke dalam darah. Aura, satu meter set. Mencoba untuk bertahan. Ditarik, pasti ada Divine Judgment dan wipe out. NCC, the new champion FPL Season 2 RRQ O2. Congratulations. Play daripada Kido. 16-2. Tidak ada trade point sama sekali dan ini benar-benar setup yang matang dari Onyx. Mereka tahu bergerak ke arah mid, rotate ke arah bawah, ngontrol jungle dari Lovre dan ngebuat Lovre benar-benar berada di sangkar burung KB. Ini tinggal top turretnya didapetin. Tinggal inhibitor turret baru mereka benar-benar terkurung dengan strategi Onyx Esports. Permasalahannya net worth makin lama makin jauh. 11.000 sudah didapatkan. Anti-match memang sudah tumbang 2 kali. Tapi lihat top lane pushnya masih bisa dilakukan dengan cukup stabil. Ya, bahkan di sini lagi-lagi terjadi Lovre tidak mendapatkan satupun objektif ke arah turret dari Onyx. Wow, Endless Battle diamankan, Heptasis diamankan, bahkan melihat kali ini perbedaan network makin jauh lagi, 13.000. Kido masih membutuhkan item-item favoritnya, dia baru aja ngamanin Clock of Destiny. Tapi itu belum menjadi jawaban untuk tim fight selanjutnya. Dan Louvre tersisa inhibitor turret kali ini. Bottom Dia lane-nya udah mengamankan mulai di setup. Luminous Ice dan mungkin setupnya akan dilakukan setelah Lord yang pertama. Yang penting mereka bisa ngontrol landingnya dulu. Mininya di-push ke arah inhibitor turret, jadi mereka punya banyak waktu untuk mengambil Lordnya. Karena pas saya yakin di sini Onyx udah punya cukup besar damage untuk mengamankan Lord dengan sangat cepat. Betul sekali, tapi pertanyaannya adalah Watt mulai punya item. Dia udah level 10, gak ada satu tumbang pun poin dari Watt. Tapi kalau seandainya Wattnya tumbang di sebuah team fight, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Louvre. Mereka gak bakal punya source damage tertinggi yang memang dia dari tadi farm, dia dari tadi safe play banget. Lihat setupnya. Lot akan diinisiasi secepatnya tentunya anti-match tentunya kali dengan Udil. Langsung mendapatkan momentum. Ini bakal cepet banget sih. Louvre mereka harusnya mengetahui momentum tersebut.
Tapi mereka nggak ada yang mau komit maju ke depan. Mereka ingin melakukan defense secepatnya. Mereka nggak mau ngambil resiko. Mereka ingin team fight 5 lawan 5 di Peter Turret. Ini yang Pasa bilang. Pinternya Onyx adalah mereka mengepus semua minion di setiap laning dan mereka cukup free untuk mendapatkan Lord pertamanya. Kontrol yang cukup bagus untuk Onyx Esports demi mengamankan Lordnya. 15.000 berbeda network Betul, pasta. jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Ini Lord akan bergerak sebentar lagi tentunya. Push demi push dilakukan. Onyx Esports mulai menunjukkan performa terbaiknya lagi kali ini. Akankah mereka mendapatkan 3-0 lagi? Maybe yes, Maybe yes. maybe no. Oke. Oke. Sebentar lagi akan ada team fight tentunya. Menit ke-10 sudah muncul kali ini. Sebentar lagi akan memasuki menit ke-12 di mana momen-momen krusial akan terjadi. Louvre mulai melakukan defense setup yang cukup rapi di depan sana. Inhibitor turret bakal jadi korban kah? Setup kali ini udah mulai masuk ke bagian dalam. KB Lord sudah mulai masuk. Saya menunggu momen untuk melakukan jump. Judgment-nya Konek kali ini langsung hilang begitu aja. One man's down masih berlanjut. Ini Inhibitor turret sudah mulai hilang kali ini. Dan Marcia sepertinya bakal di pick up begitu saja. Cukup Marcia. Sarahnya. Mega kill serang Leomord. 3 man's down. Dan Jill. Dan wow. Sudah. Last man standing. The golden age of glory. Here comes your new champion. Onyx Esports. Berikan tepuk tangan untuk Onyx Esports. A new history di MPL. Bakal makin liar lagi. Luminar di area belakang bakal mencoba untuk menggocek-gocek terlebih dahulu. Langsung ada Courage Mas juga. Dangki lari dengan cepatnya. Mencoba untuk mengganggu turret di area top lane. EVOS benar-benar mendominasi. Mid lane-nya coba untuk diganggu. Lemon diberikan mountain side. Sementara lihat di atas rack-nya bakal mencoba untuk mendorong semuanya. Masih cukup slow kali ini, masih menunggu minion untuk maju. Tapi lihat, minionnya dihabisi. RRQ tidak bisa melakukan apapun. Dan juga Lordnya sudah hampir datang. Satu. Dan inilah dia Lord yang terhormat di menit yang ke-8. RRQ setup seperti apa yang akan mereka munculkan. Rave-nya bakal diganggu ternyata di area depan. Ingat udah ada efek glowing one kali dari Wanda di belakang R7 ketangkap begitu saja. Sin bakal mengganggu Minan kiri menggunakan dancing duetnya di area belakang. Pinnya tumbang. Shower. Kedua double kill daripada seorang Rave di belakang Rave-nya. Juga Darky dan sudah mendapatkan seorang R7. Hanya Lemon yang tersisa. Lipa dari EVOS masih berdiri tegak. Lordnya bakal diambil kali ini, B. Nggak bisa di kontes sama sekali. Hanya Lemon yang tersisa. Ini Oh terbuka my di depan. Di depan sana tersisa Lemon sendirian mencoba untuk Cosmic Vision membersihkan minion tapi di stop begitu saja tapi Lemonnya ternyata dia terlalu besar. Order Brilliance Meteor Shower bakal digunakan daripada seorang Lemon. Lemon di wajah langsung hilang begitu saja. Finnya mencoba untuk mendorong kali ini. Mendorong minion tapi Lordnya diamankan oleh Rexy Petani. Benar-benar combat yang sangat wah, tidak wajar sekali. Ini kita lihat replaynya. Empat-empatnya berada di dalam blazing 2 dikeluarkan di tengah-tengah 5 pemain dari RRQ. Sementara Meteor Shower-nya tidak terkena Minion Fury dan juga Fin-nya tergocek. Sehingga menyebabkan dari RRQ tidak bisa melakukan apa-apa dan menerima damage yang sangat besar dari EVOS. Benar banget kali ini bakal bergerak ke arah mid lane ini. Inhibitor turret, Colt-nya benar-benar leading banget dari tim EVOS. 10.000 perbedaannya di menit ke-9 kali ini. Sudah terbuka jalannya, bahkan ini jalan kemenangan kah untuk EVOS walaupun kali Glorious Pathway kali ini. Udah mulai ditahan Shadow Mask. Apakah bakal digunakan dari Finn? Karena dia butuh banget nyulik satu member dari tim bisa. EVOS. Ada Inferno, ada New 16, semua ultimate lengkap kali ini. Ingat ada blazing duet, bahkan Lordnya udah berdiri di depan sana Dangki. Shadow Mask keluar begitu saja Luminar. Bakal ke arah mana? Charge ke arah depan kah mungkin? Masih tahan Meteor Shower, Lemon bakal mundur. Sin juga bakal mundur kali ini. Dan bahkan ada Rek datang tiba-tiba ke arah bottom lane langsung ke area ini. Inhibitor turret, Rave menahan diri di depan. Luminar berdiri di depan. Luminar Blast belum ada, masih ditahan. Rave-nya dalam keadaan rage. Gak bakal mau atas. Mau atas Inhibitor turret juga bakal dijebolin lagi Lemon. Masih ada Brilliance di arah belakang Sinnya bakal nahan tentunya. Bakal dipaksa untuk mundur Rek. Lagi-lagi muncul ke arah depan. Rave-nya rage-nya sebentar lagi bakal tumbang dan Danki bakal mencoba untuk tabrak. Bakal kena satu saja, kena dua. Karabin, blazing duet. Lagi-lagi karena kena kita daripada seorang Wan. Dan triple kill dari Wan. Meteor Shower dan Badia. Bakal savage dari Wan. That's it. Inilah dia pemenang terbaru kita. Welcome back untuk EVOS. Mereka akhirnya memenang FPL Indonesia season keempat. Memiliki hanya 17.000 network dari akumulasi, sedangkan Araki Yoshi udah 26.000 ditambah Lemon udah punya Holy Crystal. Bayangkan Holy Crystal dan sekarang sepertinya Helmon bakal punya buff.
Dan ini itemnya dari One aja belum dapetin Blade of Despair. Dan hanya mendapatkan gold 3.800. Sedangkan Sinnya Levelnya jauh itu Pak, tapi kali ini dapat Wan bakal 7.000. diambil lagi. Lihat masih ada Flicker, Dead Sonata, dan juga Bad Impact membantu di arah bottom lane, tapi tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar bakal berbahaya banget. Tapi Sin, ternyata Finn. Enggak, harusnya Lemon sih yang ngambil. Blue buff-nya juga didapatkan Lemon kah apa tampaknya Finn? Lemon kan? oleh seorang Lemon deh. Harusnya. Sebenarnya kan? Atau malah Finn deh? Harusnya Iya, Lemon. harusnya Lemon. Ya. Tapi kali ini kita lihat di mana EVOS untungnya masih punya seorang Cecilion untuk Di arah melakukan late game-nya ya? Yes, benar banget. Tapi Rek bakal coba try hard banget untuk dapetin turret. Apapun yang terjadi gila bakal sih, dipolis lihat bangun. damage-nya. Dan lihat di arah sana, para pemain dari RRQ. Tembakan masih memencar, tidak berhasil mengenai Luminar. Kalau kena, Luminar bakal bisa di pick up dan bakal menjadi straight push dari tim Dan RRQ. ini kuncinya ada di Rex sekarang. Gimana caranya Rex bikin RRQ Hoshi-nya itu ke distract. Lihat dia mengganggu aja. Kerjaan dia hanya memberikan space untuk core-nya farming. Untuk one-nya farming dapetin item-itemnya. Walaupun dia juga harus berkorban untuk dirinya. Yes, bener banget. Tapi emang mau nggak mau. Mau nggak mau. Memang mau itu nggak caranya mau. dia untungnya dia pakai Uranus. Kalau dia mungkin pakai Natalia atau hero-hero split push lainnya itu bakal lebih cepat untuk melakukan clearing minion, cutting dan juga untuk melakukan rotasi. Tapi karena ini dia harus menggunakan Uranus, walaupun dia punya Purify, setidaknya speednya agak sedikit terlalu lama untuk melakukan clearing minionnya. Ya sebenernya banget, lihat bajannya empuk banget digerogotin. Dan ada fun fact pada pertemuan ini, RRQ Lemon adalah salah satu pemain yang pernah bermain El Clasico Grand Final MPL Indonesia Season 2. Satu-satunya, yes bener banget RRQ. Tuturu lagi di sub, Ayam jago, Ayam Jago Liam. sudah di Gipam, Liam sudah di RRQ yang MDL, terus juga Insting di Gipam. Benar banget. Dan Lordnya sudah mulai muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kali ini bisa dibilang gamenya agak pasif ya. Benar, ini Agak beda pasif banget. ini gamenya. Ini benar-benar temponya tuh tempo aman. Tempo aman dari kedua belah tim. Kedua belah, benar. Walaupun RRQ sedang diunggulkan kali ini, RRQ benar-benar mau nungguin Lord. Mereka mau coba pushnya tuh damai, aman, tentram, Lihat. disiplin kembali. Ranger Mas. Ya, Granger dapetin Blade of Despair di menit 10. Bayangkan betapa sulitnya dia untuk farming di gak game ini. nafas. Bisa dibilang gak nafas sih. Bukan sulit lagi Bung Konet ya. Wah, banget Kalau sih, parah. sulit mungkin masih bisa farming. Tapi untuk kali ini lihat, ini scene-nya bakal coba untuk ngelakuin apa? Masih mumcar saja. Kenapa? Karena dengan poke damage sampai Lordnya sampai, dia bakal menjadi keuntungan banget untuk tim RRQ untuk mendapatkan one straight push. Dan Lordnya dibiarkan jalan sendirian di tengah. Tidak dibersihkan minionnya, mulai masuk pelan-pelan. Ini berbahaya, ini Dia masih berbahaya. muncul tuh kan, bener kan? Bakal coba dibonyokin. Kali ini para pemain dari tim EVOS lihat darahnya udah setengah semua. Dead Sonata dikeluarkan, Volley Starmon ke arah belakang. Reksinya yang malah harus tumbang duluan. Oh my god, lihat inhibitor turretnya di arah tengah. Kemenangan sudah di depan mata untuk tim RRQ Hoshi. Apakah mereka bisa mengambil tatanya kembali? Bajannya juga harus hilang dan mencoba untuk bertahan. Lihat, wah dia hilang, Reknya lihat. Oh my god, Raja berhasil kembali mengambil. Lordnya sesaat lagi akan datang, Sally Boy pun sesaat lagi akan kembali respawn, tapi masih ada 27 detik, Nggak 26 sempet. detik. Ini Itu nggak akan sempet. nggak sempet banget. Ini harusnya nggak Neobo sempet. Speed 10 detik lagi. Ini harusnya nggak sempat untuk para pemain dari tim Alter Ego. Yang penting Ahmad, kalau misalnya dia bisa ngudahin Vader Strike-nya on point, dia bakal bisa point. Tapi ternyata Vader Strike-nya lagi cooldown reduction. Udil bakal memberikan segalanya. Minion Sin bakal hadir. coba terhajar, bakal coba mundur. Ahmad Tadi menggeser telat. ke arah kiri. Udah mulai tertelat satu orang. Tapi dibutakan Didorong. kembali. Ahmad bakal coba dihajar. Banyak ada crossbow of tank di sana. Belum terlalu Sakit besar. banget. Langsung udah mulai masuk. Dan lihat, Sally udah Boy hadir. masih bisa ditahan. Vader Strike ke arah belakang. Sally Boy langsung ke arah Albert. Langsung ke arah Sin. Sin ditumbangkan. Immortality-nya pecah. Dan ternyata tidak ada Immortality. Sin sudah hilang. Hurricane Dance. Sally Boy ter-take down. Dan Albert Albert didorong. menutup. Immortality-nya Oh my pecah. God. Dibalikan ke kanan. Winter. Dapatkan. 3. Oh Triple. my God. Triple kill. Oke, Forman. Lucky Forman Ini dia. bencana untuk Dragon tim Ball. RRQ. Benar sekali R7 masih bisa kabur, dikejar juga oleh Leo Murphy dan juga ada Sally Boy. Akankah menjadi maniak? Tapi ternyata Sally Boy masih bernafsu. Ada Lycan Force masih menggaruk-garuk. Satu hit terakhir, R7 bisa nggak bertahan. Shutdown.
tersisa seorang Finn. Apakah bisa one strike push kali ini dari tim Alter Ego? Kita lihat Leo Murphy bakal coba melawan. Dan ini bisa menjadi bencana. Anarki Hoshi kehilangan 4 pemain. Iya, ini dia akan menjadi bencana saat lagi Oji. Wave minion udah mulai digiring di bagian tengah. Benar ada banget. satu. Benar banget. Kali ini kita lihat Papulum bakal coba untuk masuk sedikit demi sedikit. Saat ada satu minion. Dan lihat minion terakhirnya bakal coba dipasangkan dan harusnya di end oleh tim Alter Ego kalau mereka bisa menembus. Tapi ternyata Murphy berada di garis depan. Bakal coba nahan semua damage. Inhibitor sudah hilang. Bakal coba dipasangkan keadaan. Udah gak ada apa-apa lagi. Minion pun banyak. Kali ini Finn benar-benar bakal coba untuk memberikan jiwa dan raganya. Ada Sin di garis belakang. Bakal coba dihilangin. Finn bakal ditumbangi. Benar-benar ke arah belakang. Dan lihat kali ini Minion udah mulai masuk. Sin tutup. Ini bencana. Alter Ego akan mengukir sejarah. Tapi ternyata masih belum berhasil. Masih harus mundur terlebih dahulu. Biasanya udah tercolek. Dan harus kembali lagi. Alter Ego harus mereset kembali. Harus mereset kembali. Lihat, udah 38 menit waktu berjalan dan belum ada yang mau mengalah. Belum ada yang mau memberikan sebuah kesempatan lagi untuk bisa dikatakan ataupun dikalahkan. Yes, benar banget. Dan di arah top lane bakal coba dipaksakan keadaan. Kayak ke arah belakang. Winter Traction diamankan. Lemon bakal ditumpangin. Masih ada pilihan. Top lane diamankan. RTP terlalu offside. Sedikit demi sedikit. 2 inhibitor dari tim Anarki Hoshi juga harus tumbang. Benar sekali, udah mulai cukup berimbang sekarang. Sally Boy berubah. Udah ada crossbow of tank. Sakit banget. Tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih ada 2 per HP lagi. Oke, super minion hilang. 3 player hilang. Ini bencana untuk tim Anarki Hoshi. Bakal coba dipasang. Minion udah mulai masuk. Dan lihat, Alter Ego akan mengukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Finn. Sally Boy bakal ditumbangi. Dan didapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Sally Boy untuk mundur kali ini. Papolong dan lihat. Finn-nya masih hidup kali ini. Finn-nya pun masih bisa bertahan. Wave minion habis. Masih bisa bertahan dan shutdown. Shelly Boy pun harus menghilang. Tapi wave minion kembali hadir. Albert dan Sin harus berjibaku untuk bisa mempertahankan. Masih bisa mendapatkan wave minionnya. Tapi untuk Sin-nya sudah tumbang. Tersisa Albert seorang diri. Dan lihat, Albert cuma tumbang. Sesisa seorang Albert. Apakah Albert mampu mempertahankan latanya? Kali ini minion udah mulai masuk. Super minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri memberikannya bayi alien. Masih ada crossbow dan ternyata wipe out. No, masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali bahkan Leo Murphy-nya yang menjadi korban. Satu wave minion kembali hadir. 2 orang ini bisa akan mendapatkan atau jangan-jangan malah menjadi korban. Udah ada lihat minionnya udah mulai masuk. Ahmad langsung fokus dan masih ada Winter Traction. Udah pun juga Ahmad harus Ahmad sampai alien mampu mempertahankan base Anarki Hoshi. Masih bisa dipertahankan base-nya. Sedikit lagi SP tersisa. What happened with 2 tim ini? Benar-benar gila. Apakah ini akan menyentuh 49 menit? Karena kalau iya, berarti saya memecahkan rekor saya sendiri dengan MPL play match 1 game 49 menit. Wow, amazing play dari Alter Ego, amazing play dari Anarki Hoshi. Terima kasih teman-teman semua di luar sana yang nge-support kita Like selalu. sekarang, Like Jabos. Kasih tahu, kasih paham 500.000 like. Wah, 500.000 like kita pecahin kalau bisa malam ini. Kita ciptakan rekor terbaru lagi di EPL Season 6. Oke, kali ini masih kita sabar lagi. Lihat invite di belakang udah harus tumbang. Ini bisa menjadi berbahaya banget karena Ahmad udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini harusnya bisa menjadi one strike force untuk tim Anarki Hoshi. Lihat, Alter Ego masih bertahan dengan sabar. Lihat, mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan team fight. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan Lordnya lagi. Lordnya kembali hadir, udah full atribut. Ini udah 41 menit. Ini udah bukan bokapnya Hylos lagi. Ini udah eyang buyut, kakek, nenek moyang, apapun itulah. Lord sudah diamankan oleh tim Anarki Hoshi. Lihat, bakal coba ke arah Leo Murphy. Revitalize masih ada. Langsung ada crossbow of tank di sana. Udah gak ada immortality lagi. Mau Leo Murphy harus ubah. Langsung ada Sally Boy. Dan mereka Sally Boy harus hilang. Double kill didapatkan. Looking for triple kill. Bakal coba dipasangkan. PDS ke arah belakang. Langsung coba diajar. Lemon bakal ditumbangin. Sinnya harus hilang. Albert masih coba bertahan. Terjepit. Albert ketembakkan. Dan lihat, Albertnya harus hilang. Masih bisa bertahan. Langsung akan ditumbangin. Ini adalah orang terakhir. Dan wipe out. Oh my god. Ini bencana untuk tim Alter Ego dan tandanya Anarki Hoshi, raja dari segala raja, berhasil mempertahankan tatanya
mencetak sejarah baru. Back to back champion. Back to back champion Ararki. 44 menit waktu berjalan. Begitu panjang perjalanan di game kelima. Alter Ego sempat bisa mengambil kemenangan. Tapi ternyata Ini ada Retribution yang tidak akan bisa dikontes dan dikasih ke arah Clover. Karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan dan bahkan kalau kali ini Purple Buffet pada diamanin Brans, diamanin terlebih dahulu. Yes. Dan akan bertukar dengan Purple dari seorang Versing dan Bigetron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans membuka vision aja tadi di rumput kemana berada dari tim EVOS Legend. Karena Brans nggak mau lagi melakukan sedikit kesalahan supaya dia tidak terpick off dengan gampang. Dan ini EVOS Legend fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estes. Kalau seandainya dalam sebuah team fight meta solid dilakukan, ada Brody dari Versik, ada Harit dari Clover, akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versik dan juga 10% dari Clover. Ultimate, satu meter everybody. Ini nggak baik banget. Knockout terakhir dari keluarkan. Masih ada flicker dan bahkan Ultimate. Lagi dan lagi. Kiting yang dilakukan. Offlaner bukan sembarang offlaner. Dengan satu buah momentum. Dia membuat banyak banget ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk karena ingin mendapatkan satu di bagian bawah. Ultimate dapat satu poin tambahan. Clover datang ke sana. Mid gak boleh pulang. Flicker digunakan karena Brave Factor lagi dan lagi. Versik dapetin satu buah orange buff tanpa ada counter. Digocek semuanya. 2 hilang digocek itu saja. Yap. Itu dah. Sudah ada tapi dapat memorinya. Sakit banget. Itu tuh dapat memori tanpa ada stack yang dimiliki kita lihat. Tapi satu poin tambahan. Masih mau lebih langsung versi bikin Malefic Roar Profesor. Langsung Malefic Roar langsung lebih tajam lagi untuk mengincar ke arah turret. Ini dia satu item khusus untuk menumbangkan turret dengan cepat. Versik benar-benar ingin mengamankan lini depan sekaligus menambahkan total damage untuk penetration di arah nanti di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat Ripo agak sedikit kewalahan dan Ripo. Oke, kalau gitu kita langsung masuk lagi back to the game. Oke, kali ini kita bakal bahas sedikit dari segi itemnya yang lihat dari sisi reknya sendiri. Dia bahkan sudah mengamankan satu buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor. Entah itu ke arah Antivirus atau jangan-jangan dia juga mau bikin satu immortality terlebih dahulu agar team fight-nya lebih pasti lagi. Sementara di sisi lain Bransnya baru saja mendirikan Brute Force-nya. Jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan dan Versik ini benar-benar sustain banget dan tanpa basa-basi Lord langsung diamankan dan itu dia satu buah fleeting time dari Luminaire. Ini benar-benar bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Gue bilang sayap. Karena balik lagi kalau misalkan emang mau ke Athena Shield di sini Rainbow-nya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Asquin One bahkan belum diamankan. Oke, tapi kali ini lihat ada Clover di sana. Versik pun bakal coba dapetin satu buah orange buff terlebih dahulu. Clover dikasih purple buff-nya. Lihat para pemain dari tim EVOS Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka. Ada Bapak Lord yang terhormat ya, top lane Profesor KB. Yes, dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian top inhibitor turret. Langsung masuk menit ke-10. Perbedaan gold yang sangat signifikan 7.000. Apakah Bigetron Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, inhibitornya udah mulai dicolek. Torpaten pemerintah dikeluarkan. Para pemain dari tim EVOS Legends bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat, di sini Meteor Shower masih coba untuk menahan seorang Bapak Lord terhormat. Tapi bukan hanya itu aja, di arah mid lane Super Minute telah bergerak menuju ke arah turret dari tim Bigetron Alpha. Yap. Estes-nya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah sakit banget. Tuh depan memorinya, semua kenangan buruk Super Minute di arah bottom lane fokus ke arah turretnya. Ada Luminaire di depan sana. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends clearing minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu minion di arah mid lane yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkaiting-kaiting aja. Dipotong oleh keluarkan. Dipotong oleh seorang defense. Ripo dari lihat. Tempat memori api menumpangkan Bigetron Alpha. Ini bencana. Super Minute telah bergerak di 3 lane yang berbeda. Bakal fokus ke arah Benja. Minionnya udah mulai masuk. Anti-Benja arah belakang. Dan lihat menuju ke arah Benja. EVOS Legends. Fokus ke arah Benja. Dan Benja. Baik Benja. EVOS Legends. Become champion. EVOS Legends become a legend. Oh my God.
pressure. Honestly, RRQ should win this in terms of the pressure. Onyx Esports though, they still have a lot of pick potential with Keyboy on the Selena, with Drian on this Paquito. A lot of single target bursts coming in from the side of Onyx Esports. Yeah, but 8 minutes in, and as it stands, it is actually Onyx Esports still ahead in a 1,000 gold lead. So very, very interesting to see here coming into the 8th minute. But now it is actually Keyboy here looking for a pick maybe or a pressure presence here towards R7. But we're just gonna have to see what happens, as it seems both teams are keeping it very, very disciplined in this final game of the season. Very, I don't think it was discipline. I think they're both just going in slugfest, just going in and beating each other up right now. As it is still on Esports holding the gold lead, but RRQ are slowly but surely getting to the item power spike. Sans though has been farming like a madman. Look at the damage coming in. Drian will miss out on the knockout strike. Let's see who gets the turtle. It is gonna be Albert going in for the turtle, getting in retribution. That's the damage coming in, and the damage follow up is just not there. Turtle power memory being able to time everyone down. Double kill picked up by Albert. Looking for more right now, as Sans will be forced to use the entropy to get out. Boost now jumps in with the Phantom Slash, also with the final blow, is able to get away, but it is a 2-for-1 trade for the side of RRQ. Hoshi with the turtle also going to their hands. 2-for-1 trade there in the hands of RRQ Hoshi, but look at that. It actually will be R7 also getting traded back in the hands of Onyx, and now it is Clay using her Meteor Shower to be able to take away that buff, but unfortunately for them, Sans will still be able to retrieve that for himself. But what happened there in that previous team fight, Arashi? Just again, whenever the fight gets messy like that, because RRQ is engaging in such a weird spot, they just clump up, and Clay with the Meteor Shower is able to get maximum value. And for the most part, the members of Onyx focus on Sin, and Albert just has free reign. Super it all right now, and another kill picked up by Albert. A solo kill as well. It is Drian just caught out in his own jungle right now, as Onyx Esports are looking for the mirror play in the bottom side. R7 has rotated Vin as well. Circling Eagle is ready, and it's going to go in all the way to CW right now. No follow-up just yet. It's going to be Vin taken down. CW and Sans able to kite away, but Albert is looking for more. He's going to jump all the way to Sans. Vulnerable has been used to the backside, and Albert's going to be targeted right now. Eye for an eye is going to be used, and Albert is going to be down. Onyx with the comeback, and Clay gets taken down, but Sin is pushing in the bottom side, is pushing in the mid side. Wait, they can end. They can end. Oh my Onyx God. can end. It's going to be a base race right now. Onyx into the blue, and it's the recall! No way! Drian is going to be able to cancel. Onyx looking for the edge. One mistake, and ladies and gentlemen, surprise, surprise, the king is back. Surprise, surprise, the king is back with a crazy outplay there in the hands of Onyx Esports. I am at a loss of words. What was that? Holy! Onyx Esports with one team fight, able to turn around the entire thing. 10 minutes! Holy! Onyx Esports have done it, ladies and gentlemen. Onyx Esports has done it indeed. 3 level, ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang RRQ Hoshi, 3000 gold telah terlihat game yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek, respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, tandanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Sejauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana, Finn mengeker, berhasil di-jiggle, tapi Skylar ditabrak begitu saja. Akan coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya, Sans udah harus respect damage, torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow-up damage. Akan coba di-follow begitu saja, Daunting Light dikeluarkan, Keyboy dan dia mantap, berhasil mendapatkan boost, no follow-up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ Hoshi. Namun mereka sudah terlanjur untuk menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan bakal satu buat tarikan. Finn, ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Sans, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skala di sana terjepit. Tadi dikeluarkan Flicker dari Finn, ternyata kepetok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Thunder Clapnya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay-nya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung diselamatkan oleh rekan-rekan. Tapi sana mencoba untuk langsung play Kino menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Hanya saja untuk kali ini.
ini. Ditahan lagi. Backup yang begitu indahnya dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh. Nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan Arkeosi. Ini bukan Guardian Angels, Guardian Kings from Arkeosi. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim Arkeosi. Bukan Guardian Angels, Profesor, Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana cover-mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage dealt by Axe-nya, juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi Bloody Hand-nya Finn selalu menuju pada Boots. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage dealt yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700. Dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Alright, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih dictating. Alpha tempat sana, Mancing dia pantat, Cecil down, dan bahkan Lord kali akan jadi kontes dan retribusi di tangan dari seorang Alpha. Oh my lagi, God. Cross bomb take keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alpha di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah Immortality, cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Mantap! Oh my God! Tukang somai kecebur God! Oh my God! Ini bencana! Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Boss. Akankah Arkeosi menutup permainan ini dengan Watch Rifle? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bahkan coba untuk dilampatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih Bloody Hand, R7. Dan I'm dan Rian. One last hit. Down. Oh my God. Dan di sisi Arkeosi. Akankah mendapatkan juara? Dan ini dia. Juara MPL ini season 9. Arkeosi. The King is back. RRQ Hoshi memenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi akan banyak banget player yang terjadi. Gak bisa dibendung, gak bisa tergapai ceweknya. Skylar pun bingung apa yang harus dia lakukan, Opung. Oke, dan physical penetration masih akan dibuat juga oleh cewek. Dia udah punya 4 item yang sangat penting sekali. Windtalker, Berserker, Endless, BOD. Masih ingin satu physical penetration juga. Entah itu bakal menuju ke Hunter Strike atau bisa menuju ke Malphicron. Yap, tidak bermain dengan attack speed. Tapi sekali tembakan dari Leslie, buset. Iya. Ada Windtalker sebenarnya juga untuk nambah sedikit ya. Ini mau bikin apa? Mau bikin Heptasis apa mau bikin Hunter nih? Ini sih Heptasis aku. Ayo. Kalau aku sebenarnya Heptasis. Heptasis apa tapi Hunter? karena dia untung, mending Hunter Strike. Hunter buat kabur. Mending Hunter ya? Iya, buat nambah kabur. movement-nya juga. Nambah Ya. movement. 5 kali tembakan. Nah, tapi kalau misalnya mau main jahat, pakai Hepta. Iya, Karena itu hit and run banget, Pak. ketika tembakannya nyala, itu Buset. Skylar bisa kelar. Masalahnya dia juga udah punya pasif sendiri kan, 110% loh. Damage-nya meningkat. Iya, dan itu belum lagi true damage. Belum lagi true damage. Itu tadi sekali tembak si Di Skylar. Skylar langsung mundur, Pak. Langsung mundur kena ultimate spike. Makanya kalau pakai Heptasis jahat banget itu. Itu makin jahat lagi gitu. Waduh. Tuh, lihat. Itu Finn yang ditembak loh. Dibuka dulu mapnya. Dibuka, itu dibuka, dikeker. Ke arah Skylar lagi. Biarin aja di poking. Dari cewek itu di poking. Sama dia ngecek mapnya. Iya. Terlihat lagi ada siapa saja player Arkeosi yang mungkin bersembunyi di area tersebut. Namun sekarang cewek sudah set up posisi. Kairi membawa ke belakang untuk Lordnya. Keyboy mulai mundur. Albert ingin masuk mencoba untuk flanking. Wings by wing dikeluarkan bola. Di zoning out di tengah tadi dari seorang Boots. Bahkan Lemon di bench saja sampai berdiri melihat permainan yang keras seperti ini. Dan bakal kita lihat. Satu bola tahun counter yang baik. Oh my God, Albert gak bisa kemana-mana. Winter gak bisa menyelamatkan Albert. Killing spree didapatkan. Dan Clay kali ini akan menjadi korban selanjutnya. Cewek flicker ke arah depan. Fokus kepada beberapa pemain dari Arkeosi lainnya. Dan bahkan Finn double kill. Cewek. Wow, plus Esmeralda berhasil mendorong Cloud untuk langsung pergi menjauh ke belakang. Sehingga pemain dari Arkeosi gak ada damage loh di depan. Gak ada damage sama Ya, sekali. ini cewek udah di mana-mana sih. Dia bakal menjadi
bisa jadi garis depan sekarang, bisa juga mundur ke belakang selama memang ada yang temenin dia selalu. Keyboy misalnya di samping dia atau ada Oke, 920.000 orang ada di YouTube dari MPL. Coba dulu hashtagnya Royal Bestie, ramaikan di kolom komen yuk. Oke, tapi lihat satu tembakan berhasil membuat seorang Scalar mundur ke arah belakang. Bestie akan terbuka. Onyx masih di sana. Dan berbeda tim Arkeosi, mereka harus coba mempertahankan base mereka. Clay masih membuka Feder Estrik. Mencoba mundur ke arah belakang. R7. Dia tidak boleh tumbang. Clay terbuka. Feder Estrik. Luar tidak boleh masuk. Satu di sana. Cewek posisi dengan Israel. Dan sepapan. Double kill. Dan ini dia. Onyx membalaskan. Dendamnya. Sisanya ke-9. Congratulations. Onyx Esports. Sang Raja Galaksi. Mendiak di tangan mereka. Dan membalaskan dendamnya di season yang ke-9. Benar-benar membalaskan. Apapun yang udah mereka... Benar-benar bukan hanya menghadapi mimpi buruk. Mereka menghadapi hari yang berat. Keyboy Consel Gaming. Permainan yang sudah tidak terlihat. Keyboy menuju ke arah seorang Brans. Duel of Strength telah dikeluarkan. Tidak ada yang masuk, tidak ada following up-nya. Ada Satan bahkan Keyboy. Di following up oleh seorang Kyrie. Shadow kill didapatkan. Fokus ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Akan menjadi satu poin kill. Tas still survive. Dan bahkan Tas yang terperangkap di depan sana. Hijume gak boleh tumbang. Gak ada lagi damage yang bisa diselamatkan kalau Hijume tumbang. Still damage yang diberikan Hijume ini besar. Jadi kalau Hijume harus terperangkap dan dia tumbang. Mereka udah benar-benar bisa dorong langsung one straight push. Itu coba lihat Boots. Boots emang rusak aja kali tombol recall-nya apa gimana Boots? Memancing, menghancurkan psikologis pemain dari EVOS Legend, membuat mereka mencoba untuk maju dan sekarang. Oh my god, kombinasi Boots bersama dengan seorang Kyrie. Lenyap. Satu poin kill diamankan, Shadow kill telah dikeluarkan kali ini. Tapi Shadow kill-nya dari Kyrie ternyata tadi sedang cooldown. Di sisi sebaliknya, mereka kehilangan Hijume, mereka kehilangan Psychot, mereka bisa mendorong dari tengah. Tapi bahkan Tas terdeteksi, Shadow Kiru berhasil dihindari one by one situation dalam bottom lane. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan win. Dan bahkan kali ini, kalau kata Pak Pulu, kukira by one ternyata bawa kawan. Dan bahkan terperangkap, tidak jadi adu mekanik. Surprise! Tidak one by one kali ini Pak Bulu. Kukira by one ternyata bawa kawan satu kecamatan. Dan itulah yang emang benar-benar terlihat dikeroyok habis. Tas gak bisa melakukan apapun. Hilang sudah beberapa player lagi satu persatu masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Satu persatu keluar menjadi notifikasi Ji. Yes, benar-benar. Notifikasi dead ya. Notifikasi deadnya keluar. Yang killing spree, yang double kill lah, yang ini, yang itu pecah semuanya. Dan ini dia 100% Keyboy dengan cownya. Kali ini dia tadi lihat di kaca, aku lihat ada informasi yang telah bisa diberikan sama dia tuh. Tapi kali ini lihat Rico. Tas, ini besar connect. Kali ini kembali dikumandangkan oleh seorang Keyboy. Tidak ada burung Ferry Verdiansyah. Dan bahkan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka bakal coba masuk. Tidak ada yang bisa mengikat Kyrie. Terlalu dalam. Summer Force, Synchro Vision, Chrono Disc. Nampaknya terperangkap di depan sana. Damage terlalu sakit, Bulls menangkap Dreams. Sekarang total yang telah diberikan. Tapi dari bottom lane. Lot terlalu keras itu bisa ditumbangkan EVOS Legends. 12.000 gold difference ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Kyrie ke arah belakang. One Shadow telah dikeluarkan. Tidak mau masuk karena Keyboy standby on position. Dan nampaknya Keyboy masih mengikir siapa yang akan bakal coba diloncatin kali ini. Belum ada yang bisa diloncatin karena Tas terlalu dalam. That's what saya doing. Satu point kill dan Shadow kill. Onyx menang kali ini. Dan bahkan dengan point kill triple didapatkan dan Onyx memenangkan MPL tanpa kekalahan sedikit pun di babak playoff. Satu round pun tidak terkalahkan. Onyx melaju dengan begitu mulusnya. Menjadi korban semuanya. Waktu back. Inilah. Kalau misalnya Boots sudah jadi, dia berat Momo-chan. Tapi satu hal Momo-chan. Karena tidak ada high ground yang bisa menggapai ke arah Marky. Iya. Late game akan menjadi bahaya. Nah itu, dan itu terjadi ketika di game yang sebelumnya Marky terlalu free di area belakang. Jadi space create dari Kickfam ini cukup ketika Marky memang tidak sampai ke pick off oleh Keyboy ataupun dari seorang cewek. Ya, dan masih belum ada dominance ice untuk mengurangi attack speed dari Marky. Sampai saat ini Marky masih bisa bermain dengan front to back. Win of Nature di tangan cewek, Profesor KB. Karena kita tahu sendiri, berarti cewek yang bakal dive in. Pertanyaannya, Aboy akan terpicu atau enggak dengan Black Shoes-nya? Oke, Marky cuma ngetes aja sebenarnya.
Meskipun memang pasifnya belum connect tadi ke arah Kairi, tapi Lord sudah mulai berjalan dan Onyx dengan 12.000 gold keunggulan, apakah mereka akan dikembalikan lagi? Oke, mencoba untuk menabrak dengan sangat cepat Marky. Menyelesaikan dan bahkan Kairi. Hampir termakan. Lukman following up tapi Santis kami the blasting to win from Cewek. Memberikan damage yang sangat besar untuk para pasukan dari Kick Farm mereka. Trappingnya berhasil mendapatkan satu mangsa dari Kick Farm. Baloy? Oke, Baloy tidak boleh termakan, flicker harus dikeluarkan. Press forward-nya for nothing Kairi. Fokus ke arah base turret yang dimiliki tapi Kiboy mencoba melakukan dive final, dipukul mundur ke arah belakang dan bot membuat Marky mundur. Dia tidak bisa dibendung, tapi Cewek tidak ada minions kali ini, jadi tidak bisa melakukan stacking terhadap Art of Thievery-nya. Ya 14 menit game yang berjalan, Onyx masih bisa untuk unggul. Setidaknya ketika mereka mau coba untuk dapetin objektif sudah, tapi Cewek. Oh my god, surprise, happy birthday ternyata trappingnya berhasil. Dua hilang. Para pasukan dari Onyx mereka memaksa team fight di arah mid lane. Menuju ke arah base turret yang dimiliki dari para pasukan Kick Farm. Mereka nggak punya retribution, mereka nggak punya Baloyski. Tersisa Aboy, apakah ini akhir dari Cinderella story? Karena lihat dari bottom lane, mereka mencoba untuk mendorong ke arah base turret. Boost melakukan sounding out, Luka menjadi pilihan utama. Kiboy mencoba untuk memberikan sedikit pentungan tapi tidak ada yang terjadi. Minion bakal coba dikelarkan dengan sangat cepat. Dan ternyata Cinderella story masih berlangsung. Wah, masih ada kesempatan tapi Kating yang tadi sempat kita bahas ya Profesor KB. Memang terlihat efektif ketika Cewek benar-benar bisa memaksimalkan BMI-nya. Lagi dan lagi ya. Lagi. Bait pure dari Onyx adalah di Cewek. Tapi lagi dan lagi Geek Farm dengan Aboy sebagai Lilia yang sekarang clear wave minionnya begitu cepat. Membungkam Onyx kembali dengan keunggulan yang mereka dapatkan 14.000 gold leading. Tiba-tiba kayak jadi percuma. 14.000 loh. Wow. Bayangkan. Kita melihat instant replay dengan Heartguard yang begitu banyak shield absorbnya dan Blessing duet counterplay serta cepatnya Kiboy yang hadir dengan power of wilderness hanya karena satu kali gerakan yang di counter dengan cepat. Onyx pun sekarang masih dalam lead yang begitu jauh, namun Geek Farm tidak mudah untuk ditumbangkan. Hari makin malam, match makin panas. MPL Final, minta tepuk tangannya. Oh, ini dia pertanda tepuk tangan. Apakah Onyx mendapatkan Lord kali ini mampu menyelesaikan tugasnya, Momochan? Lord yang ketiga di menit ke-16, potensi yang besar untuk sang Raja Langit menutup game ini. Tapi ingat Geek Farm, mereka punya kesempatan juga untuk setidaknya bermain lebih sabar. Marky jangan sampai ke pressure. Dan ingat, lihat, Baloy ini bisa jadi senjata yang mematikan kalau memang Onyx nggak memperhatikan positioning dari pemain-pemain ini, terutama Cewek. Oh, Aboy benar-benar penyelamat hari dari Geek Farm sih. Setiap ada push terjadi, dia selalu melakukan staking. Dan itu dia time bomb yang dimiliki oleh Aboy. Tapi Cewek tidak mau tinggal diam. Nail menjadi pilihan utama. Tidak ada Battle Barrier, Image mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka gagal menembus. Mencoba untuk menuju ke arah Sor Baloyski. Cuma begitu saja. Luk masih ada satu, ada blast duet from Cewek. Win of Nature di depan mata. Mereka melakukan wipe out. Ini bencana. Sang Raja Langit berhasil mematahkan Cinderella story dan kembali mengukir sejarah back to back triple champion MPL Indonesia Israel. Title The Kingslayer tidak mampu untuk meruntuh. Otomatis teman-teman dari EVOS Glory harus men-shutdown secepat mungkin. Jangan biarkan Dreams kehilangan ultimate-nya tanpa harus ada trade dari Fnatic Onyx. Mereka harus makan satu at least. Oke, dan Lord yang sudah muncul bisa jadi Lord yang berbahaya sekali untuk EVOS dan sepertinya nggak mampu dikontes juga, atau lebih dipilih nggak dikontes, B. Kayaknya juga, kan? lebih milih nggak dikontes sih. Mereka kayaknya ingin bermain secara defensif. Tapi ingat kalau Fnatic Onyx melakukan 3 lane push, ini akan menjadi ancaman terburuk Ranger Emas untuk The King of Comeback. Oke, The King of Comeback ini bisa tumbang, Raja Hutan bisa tumbang. Dan Sang Macan Putih kali ini mereka terdorong di 3 wave yang berbeda. Dengan adanya Lord yang sudah memiliki Reds, ini akan cukup berbeda dan Fluffy berada di garis depan dengan Immortalnya tidak akan cukup. Karena dari Lutfi akan berada di arah belakang. Lihat, Lutfi membuka pada Kairi. Para pasukan dari Fnatic Onyx dengan dis. Dan bahkan di arah bottom lane, lihat menuju ke arah Cloudcon. Wetan Trajana sampai K. Mundur ke arah belakang, seluruh social dari keluarga bersama Cloudcon tidak ada jalan untuk pulang. Cloudcon sekali terperangkap, ini bakal hilang. Bahkan Brans, Respect menuju ke arah Win of Nature. Dan ada Blessing dari seorang Cewek menunggu ke arah top wave
Super Minion. Masih masuk lagi dari Wave Minion. Tidak terburu-buru. Top turret yang coba diamankan oleh Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali, mereka pegang tempo dan coba tabrak. Mereka coba untuk melakukan top turret pass race. Akankah terjadi perpasan dari Fnatic? 12.000 gold difference. Mereka tidak memiliki jawaban dari tim EVOS. Tebakan dan Novel hilang begitu saja. Atau mau dilakukan. Win of Nature telah dikeluarkan. Flashing juga dengan adanya dipecat tidak berhasil tebakan. Munculkan hilang. Dan cepat sana. Lebih tidak akan bisa kuat menahan badan semua yang diberikan oleh tim Fnatic Onyx. Tebakan masih coba disiksa habis. Triple kill from Oh my god. Looking for Mania. Tebakan. Ini dia. Sang Raja Langit tidak terkalahkan. Secara beruntun rocker. Forbidden Bias is Fnatic Onyx. It's Onyx time! Tidak berhenti! 4 kali berturut-turut. Hari bergantian ya. Kadang Link, kadang Widi. Kita lihat ya kan seperti apa lagi nextnya. Dan juga jangan lupakan ya. Wait. Oh, Hampir ya, sabar. kalau jatuh aja tadi itu dia. Di final upper bracket kemarin, kebetulan RRQ hanya kalah 2 game oleh tim Liquid ID dengan Chow dari Widi. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk tim Liquid ID karena mereka 4 kali, 4 match berturut-turut dikalahkan oleh RRQ Hoshi. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Tahuan posisinya ada Idok di bagian belakang, Tyran. Mencoba untuk bisa Widi. maju ke area terdepan. Tapi depannya berbeda, Widi. Waduh. Membuat Skylar tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Dan Lord harusnya akan menjadi milik dari tim Liquid ID karena Sun Sujin benar-benar ke-trigger untuk bisa mengejar ke arah Widi. Ini Widi gak apa-ngapain, dia cuma konsil aja di sebelah Skylar, bikin overthinking. Sampai akhirnya tidak ada kontes oleh RRQ dan Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID sekarang. Yap, dan Skylar sekarang udah memiliki 1 orange buff. Tidaknya dia pun bisa menambahkan lagi ya pertahanan dari RRQ Hoshi. Oke, dan Lordnya akan muncul sesaat lagi. Di detik 43, Lord muncul di arah top lane. Sementara dengan harap-harapan dari semua super fans yang ada. Cavalry, Kingdom, 1 push yang akan dilakukan oleh tim Liquid ID. Akankah menjadi akhir untuk series ini? 1 Lord bergerak di atas cukup pelan. Wave Minion ditahan tengah dan bawah. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu. Tapi ada missile export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area mid. Dan Dairon-nya masih dengan stack yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret di top lane harusnya bisa dihancurin ya. Atau benar-benar harus ditahan dulu nih sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground, harusnya Ixia ini bisa jadi jawaban untuk bisa clear cepet. Tapi hanya di satu sisi. Betul, itu dia. Dan Lordnya masih siap loh. Itu dia. Fabian di bagian belakang ada penalti shot yang kena. Tempest of Blade-nya pun tadi sudah terlihat, bahkan ada Ram sudah keluar. Skylar-nya masih menahan di bagian belakang. Lord-nya masuk tapi Best-nya coba lihat. Mereka berfokus the tim Liquid ID. Mereka lah yang menjadi raja kelak. Cuman lihat berapa kali Keyboy ngedodge dari tabrakan shieldnya Didi dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrage dari Feeder Ice Strike. Tadi mau nggak mau RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya karena kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Keyboy di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lord adalah sebuah jawaban Lutfi. Nangkap Tyler bersama dengan Riz. Landing duel from Savero. Mempura-pura Dakar remote manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Susuji. Tidak ada jawaban dengan adanya Avatar buat Dian. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif. Karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari Yves. Oke. Waduh, ini nggak boleh sampai Holy Defense tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense, kita lihat. Curtain Call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini 2 base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord
ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per secondnya? Iya, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins reward manipulation, Suns bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Fedor Effect. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, only defense, lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kiboy udah mulai dive in. Zoning out belum terjadi, Toy tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypixer tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference loh. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak, dari tadi bener-bener di-dodge terus-terusan sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulasi tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking Kiboy, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power yang nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ. Dengan adanya konsil tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada holy defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada holy defense. Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Buset, Rins! Godlike! Kilasan! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi Rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Content call telah dibuka. Pestura menjadi pilihan utama. Suns memiliki satu buah burst damage dengan Fedor yang terkait kembali. Melakukan claim dengan sangat cepat. Pestura bukan yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan Avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Dan bahkan Sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tahta mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy FPL Indonesia. Pertarungan para raja, tapi tahta masih menjadi milik dari Sang Raja Langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi, Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja yang harus tunduk, yang masih belum bisa menggapai bagaimana tingginya langit. My God! No way! RRQ yang hampir saja bangkit dari kubur. Setelah 5 season mereka terkubur, ternyata mereka harus tertunduk lemas. Dan Onyx Sang Raja Langit, mereka kembali mendapatkan tahtanya yang pernah tergeser oleh tim Liquid di season sebelumnya. Masih dengan tim, dengan trofi terbanyak, dengan gelar